Di sebuah kampung Betawi yang masih asri di pinggiran Jakarta, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Kampung itu dikenal dengan rumah-rumah panggung sederhana, pagar kayu, dan pohon-pohon rambutan yang tumbuh rimbun di setiap halaman. Setiap sore, suara anak-anak mengaji dari musola berpadu dengan gelak tawa warga yang berkumpul di balai kampung. Meski zaman terus berubah, masyarakat di sana masih memegang teguh nilai kebersamaan, gotong royong, dan rasa hormat kepada orang tua. Raka adalah anak dari seorang penjual kerak telur keliling. Ayahnya sudah wafat sejak ia kecil, sehingga ibunya Mak Salmah menjadi tulang punggung keluarga. Setiap pagi, Mak Salmah bangun sebelum subuh, menyiapkan bahan dagangan, lalu berangkat ke kota dengan gerobak sederhana. Raka sering membantu, tetapi ia juga memiliki impian besar. Ia ingin melanjutkan kuliah dan suatu hari membuka usaha sendiri agar ibunya tidak perlu bekerja terlalu keras. Namun, perjalanan menuju mimpi itu tidak mudah. Setelah lulus SMA, Raka hampir menyerah karena keterbatasan biaya. Banyak temannya memilih langsung bekerja di pabrik. Bahkan beberapa tetangga menyarankan hal yang sama. Yang penting dapat duit, Rak. Kuliah mah mahal, kata salah satu tetangga. Kata-kata itu sempat membuatnya ragu. Ia merasa impiannya terlalu tinggi untuk anak kampung seperti dirinya. Suatu hari, di acara hajatan warga, Raka bertemu dengan Bang Udin, seorang tokoh pemuda kampung yang sukses merintis usaha kuliner Betawi. Bang Udin dulu juga berasal dari keluarga sederhana. Ia mendengar kegelisahan Raka dan berkata, "Rak, orang Betawi itu punya satu kekuatan, pantang nyerah. Rezeki bisa dicari, ilmu juga bisa diperjuangkan. Jangan takut." Kata-kata itu menyalakan kembali semangat Raka. Ia memutuskan tidak menyerah. Sambil membantu ibunya, ia mencari beasiswa dan bekerja serabutan, mengajar anak-anak mengaji, membantu tetangga memperbaiki rumah, bahkan menjadi pengisi acara lenong kecil di kampung. Dari situlah ia belajar banyak hal, keberanian tampil, komunikasi, dan kerja keras. Kampungnya menjadi sumber inspirasi. Ia melihat bagaimana warga selalu saling membantu. Ketika ada yang sakit, semua datang membawa makanan. Ketika ada yang menikah, semua gotong royong tanpa pamrih. Raka sadar, kekuatan terbesar bukan hanya uang, tetapi solidaritas. Beberapa bulan kemudian, ia diterima di sebuah perguruan tinggi negeri dengan beasiswa. Hari itu menjadi salah satu momen paling membahagiakan dalam hidupnya. Mak Salmah menangis haru. "Bapak kamu pasti bangga, Nak," katanya. Raka berjanji dalam hati untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan. Di kampus, Raka sempat merasa minder. Banyak teman berasal dari keluarga berada. Namun ia mengingat pesan Bang Udin, jangan takut mulai dari kecil. Ia aktif mengikuti organisasi, terutama yang bergerak di bidang kewirausahaan dan pelestarian budaya. Ia juga mulai mengembangkan ide usaha makanan Betawi modern, agar generasi muda tetap mencintai budaya sendiri. Ia sering pulang kampung setiap akhir pekan. Ia mengajak ibu-ibu kampung belajar pengemasan makanan, membantu promosi lewat media sosial, dan memperkenalkan produk seperti dodol Betawi, kue rangi, dan kerak telur versi praktis. Awalnya banyak yang ragu, tetapi perlahan usaha kecil itu berkembang. Suatu hari, produknya diundang dalam festival kuliner kota. Kampungnya pun ikut bangga. Warga datang berbondong-bondong mendukung. Raka berdiri di stand sederhana, mengenakan baju sadariah dan peci hitam, menyajikan makanan dengan penuh percaya diri. Ia sadar, perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang membawa kampung dan budaya Betawi ikut maju. Beberapa tahun kemudian, Raka lulus dengan prestasi. Ia berhasil membuka usaha kuliner yang melibatkan banyak warga kampung. Mak Salmah tidak lagi berjualan keliling, ia menjadi penasehat usaha anaknya. Kampung itu pun mulai dikenal sebagai sentra kuliner Betawi. Dalam pidato kecil saat peresmian usaha, Raka berkata, "Saya bukan orang hebat. Saya hanya anak kampung yang tidak ingin menyerah. Orang Betawi mengajarkan saya bahwa kebersamaan itu kekuatan. Kalau kita saling dukung, mimpi sebesar apapun bisa dicapai." Kata-kata itu menggugah banyak anak muda di kampung. Mereka mulai berani bermimpi. Ada yang ingin menjadi guru, pengusaha, seniman, bahkan peneliti. Raka menjadi contoh bahwa latar belakang sederhana bukan penghalang. Sejak saat itu, kampung kecil di pinggiran Jakarta tersebut berubah menjadi kampung inspirasi. Tradisi tetap dijaga, tetapi semangat maju terus tumbuh. Setiap malam minggu, di balai kampung, Raka sering berbagi cerita kepada anak-anak muda. Ia selalu mengingatkan, jangan pernah malu jadi orang Betawi.
budaya kita bukan masa lalu, tapi bekal masa depan. Dan di bawah langit kampung yang penuh bintang, suara tawa, musik gambang kromong, dan doa-doa terus mengiringi perjalanan mereka. Kisah Raka menjadi bukti bahwa mimpi, kerja keras, dan kebersamaan dapat mengubah kehidupan. Bukan hanya satu orang, tetapi seluruh komunitas. Sebab inspirasi sejati bukan tentang menjadi paling sukses, melainkan tentang membawa orang lain ikut maju bersama.